Ya, halo, selamat berjumpa kembali. Jadi ini kita akan kembali belajar coding, teman-teman. Ya, video sebelumnya itu kita sudah membahas ya cara ya atau kenapa ya kita belajar coding dan bagaimana ya apa yang diharapkan ya melalui sebuah naskah akademik yang kita sudah lihat di salah satu materinya menyampaikan bahwa eh, pelajaran ini ya bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada ataupun sebagai pembelajaran ekstrakurikuler seperti itu ya. Nah, salah satu platform yang bisa dipakai untuk belajar mengenai coding ini adalah Code.org. Di Code.org ini kita bisa mempelajari ya dan pada akhirnya mempelajari coding dan pada akhirnya kemampuan siswa untuk bisa memecahkan masalah menggunakan algoritma sederhana yang menerapkan konsep ya percabangan, perulangan ya itu bisa bisa dibantu dengan tools ini ya. Bagaimana mengeksplorasi ini coba kita sama-sama ya. Jadi ini tampilan awal. Jadi kalau teman-teman sudah membuat account ya boleh di sign in ya di Google misalnya, teman-teman bisa lewat itu atau yang lain ya, silahkan nanti teman-teman bisa uh, lakukan create akun dulu kemudian apa like sign in dan seterusnya ya. Di sini kita mengeksplorasi ya, jadi ada kurikulum yang diterapkan oleh Code.org ini kalau kita bisa lihat ya. Ya, di sini khusus untuk student ya. Kalau untuk elementary schools kita lihat ya, kita explore salah satunya untuk elementary schools. Kalau kita lihat ini, jadi anak yang umur 5 sampai 11 tahun ya, itu disarankan untuk mempelajari hal-hal yang berikut ini ada ya. Di sini dia siapkan juga Hour of Code, ini program untuk mengeksplorasi ya aktivitas kode ya yang bisa kita lakukan ya. Nah, di sini ya. Ini pembelajaran on page ya, jadi pelajaran sendiri begitu, nanti ada interaktifnya ya. Jadi ini disarankan untuk anak usia 5 sampai 7 tahun atau jika anak kita usia 7 sampai 11 tahun boleh ya ke sini di ada express course-nya ini ya. Jadi ini dia yang bisa dilakukan ya. Di sini juga untuk grade K5 ini ada computer science fundamental, computer science connection dan lain sebagainya ya. Coba kita eksplorasi saja dulu satu, misalnya di express course ini di umur 7 sampai 11 tahun ya. Berarti ini kira-kira anak usia kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekolah dasar ya. Jadi kita akan belajar coding ya, dalam hal ini dikemas menjadi computer science atau ilmu komputer ya, pembelajaran mandiri ya. Itu kita belajar untuk mengcreate program komputer, mengembangkan ya skill untuk problem solving ya, dan tentu saja bekerja dengan tantangan-tantangan yang menarik dan menyenangkan ya. Jadi ada juga games-games dan creative project yang bisa kita share dengan teman ya, keluarga maupun teacher ya. Jadi sebelumnya juga teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk bahasanya ini sudah ada bahasa Indonesia, jadi bisa disetting di sini. Kalau bisa di sini ya teman-teman nanti search kemudian ada bahasa Indonesia di sini. Nah, nanti ini ya nanti diterjemahkan ya. Oke, sip.
Nah, oke, kita belajar, kita eksplorasi salah satu, misalnya ini ya, untuk anak usia 7 sampai 11. Untuk anak usia 7 sampai 11 ya, yang akan dipelajari oleh anak kita itu ya ada beberapa, nah ini ya, ada beberapa hal di sini. Yang pertama ya, akan urutan itu atau sequence ya dalam bahasa Inggris. Saya coba lagi untuk kasih bahasa Inggrisnya ya, jadi bisa dirubah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cuman biasa dalam istilah komputer itu ya bahasa Inggris mungkin masih menjadi pilihan yang tepat saya kira untuk kita sambil belajar begitu ya. Jadi kalau ada kendala tentang translate boleh dikembalikan ke bahasa Indonesia ya. Sip, kita lihat satu-satu materinya di sini ya. Sequencing dulu. Apa yang akan kita pelajari di sequence ya. Mari kita lihat. Jadi nanti kita akan membuat program dengan Angry Bird ya. Kemudian kita lagi melakukan debugging. Nah, apa itu proses debugging? Dan kita juga mengkoleksi treasure, dan dengan ada tokoh namanya Laurel nanti membantu kita untuk mengoleksi treasure ini, dan kita akan mengkreasikan ya art ya dengan code. Nah, seperti apa keseruannya? Coba kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. Oke. Ya. Sekarang kita coba satu-satu. Baik ya. Kita lihat ini, misalnya kita akan mempelajari tentang ini ya. Kita try now aja. Nah, ini sini ada keterangan untuk kita disarankan untuk sign in. Ya, nanti saja ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah mau belajar boleh langsung sign in ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi di setiap video itu ya, di setiap video nanti itu teman-teman itu akan ada pengantar. Today, we're going to learn to program using a drag and drop language called Blockly. Blockly uses colorful instructions called blocks to build programs that you can use. Jadi ini ya teman-teman mahasiswa, teman-teman semua yang menyaksikan ya, dia menggunakan namanya kode blok untuk belajar coding. Jadi berbasis visual ya, jadi akan ada kode-kode seperti ini yang kita akan pakai petunjuknya ya untuk kita gunakan. Nah, dalam Code.org ini ada beberapa bagian yang disajikan ya. Ada yang disebut workspace ya, toolboxnya ada di sini. Kemudian di sini arenanya, arena programnya ya, arena bermain. Kemudian di sini tempat kerjanya kita ya. Dan di atas ini adalah petunjuk ya, petunjuk untuk bagaimana menyelesaikan tantangannya ya. Oke, boleh lanjut, continue. Nah, jadi di sini setiap tantangannya itu akan ada pertanyaan ya, dan harus dikerjakan ya. Jangan lupa kalau punya kesulitan teman-teman boleh bahasa Indonesia di sini ya. Pilih bahasa Indonesia, nanti dia akan berubah. Cuman perintahnya sepertinya tidak berubah ya. Jadi kita biarkan dalam bentuk English saja. Ya. Jadi di sini dia katakan bahwa
hanya ya untuk saat ini ya katanya drag all the block together with, jadi kita hanya antar menyusun blok seperti ini ya. Jadi perhatikan di sini, jadi di sini ini ada terlihat bahwa yang kita gunakan hanya 3 blok. Kalau kita menggunakan ini 4, itu dia merah atau dia kuning begini, tandanya bahwa program kita tidak efisien atau mubazir ya. Jadi kita hanya butuh 3 blok seperti ini ya, blok 1, blok 2, blok 3. Kemudian kita run. Jika sudah berhasil ya, itu tidak ada pernyataan seperti ini teman-teman ya. Kita bisa memberi love, kemudian kita continue. Nah teman-teman, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Yang sedang kita lakukan itu adalah sedang ya, menuliskan kode. Ya. Cuman sekarang dia visual gitu. Jadi kalau kita lihat show code di sini nanti ada ya move forward, ada function yang kita pakai. Ya, ada fungsi yang kita pakai yang tinggal kita terapkan, yakni apa? Maju ya, move forward, ada fungsi ini. Nah, bagaimana fungsi ini itu detailnya nanti dijelaskan. Hanya sekarang kita hanya menggunakan saja dulu fungsi yang sudah ada. Perhatikan lagi, jadi ada 3 blok dari 4, jadi kita butuh 1 blok lagi ya. Jadi di sini kalau Anda lihat bahwa Angry Bird-nya ini akan sampai ke peak ya. Ini nanti akan berapa langkah ya. Ini ada 3 langkah ya. Coba kita run ya. Nah, tentu saja tantangannya akan selalu ya, tantangannya akan selalu berkembang ya, akan selalu meningkat setiap levelnya. Nah, ini ada level yang lain lagi ya. Jadi sampai tantangannya ini nanti selesai ya teman-teman, sampai tantangannya selesai ini ya, nanti akan lebih tinggi lagi levelnya. Tapi sekarang itu kita sedang mempelajari sequence artinya urutan atau langkah-langkah ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi untuk video singkatnya untuk memulai pembelajaran coding menggunakan code ORG sampai di sini dulu teman-teman. Jadi teman-teman boleh mencobanya dulu ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan diskusikan ya, nanti akan kita berikan panduan yang lebih detail lagi ya. Jadi terima kasih ya sudah menonton video ini, nanti kita akan coba lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih.